Oke, hello. Ini video yang aku bilang masih terkait soal Petrus dan Yesus. Nah, kalau yang sebelumnya kan tentang waktu itu Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku? Gitu kan. Dan sekarang ini, jadi tunggu, wait. Jadi yang pertanyaan Yesus yang itu aku, ya itu aku merasa Tuhan bertanya itu saat aku di tahun 2023, kayak akhir 2023. Terus di tahun 2024 kemarin, ya I can say aku mengalami ya maksudnya hubunganku sama Tuhan agak shaky, maybe I can say. Dan tapi ada satu pertanyaan juga yang aku rasa Tuhan tanya gitu. Ini pertanyaan yang dia juga tanyakan kepada Petrus waktu setelah dia bangkit, waktu dia bertemu sama Petrus dan murid-murid yang lain lagi menjala ikan kan Yesus datang ke pinggir pantai Danau, aku lupa ya, maksudnya Tuhan datang terus tiba-tiba mereka udah cari ikan semalaman dan tidak dapat satupun, dan pas Yesus datang, maksudnya mereka dapat ikan gitu kan. Nah saat itulah Petrus, ini Tuhan, ini Yesus udah bangkit. Dan habis setelah itu kan Yesus datang kepada Petrus dan dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Gitu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku, sampai 3 kali. Itu satu hal yang aku rasa juga Tuhan tanya ke aku, do you still love me? Do you love me, Eva? Karena situasiku saat Tuhan bertanya itu adalah saat aku merasa seperti Petrus juga. I feel like sudah jatuh lagi, aku jatuh lagi, like I feel I betrayed God gitu. I feel like aku bukan murid yang baik, aku gagal, aku mengecewakan Tuhan gitu. Dan ya melewati hal-hal yang gak enak, yang berat. Tapi di akhir semuanya itu Tuhan bertanya, setelah kamu udah lalui semuanya itu, kamu udah maksudnya hal itu sudah pass, udah lewat, kamu udah melalui semua itu dengan mungkin kekecewaan, mungkin kamu sakit, maksudnya hatimu sakit, hatimu hancur, tapi seakan-akan itu nggak penting untuk Tuhan gitu loh. Maksudnya bukan nggak penting, like Tuhan nggak peduli gitu, Tuhan nggak peduli soal itu. Tapi yang Tuhan lebih peduli adalah kamu masih mengasihi aku atau enggak. Karena itulah pertanyaannya pasti Tuhan ajuin at the end of the day, at the end of mungkin di akhir suatu hal yang kalian misalnya kamu rasa Tuhan proses juga. Yang penting adalah kamu masih mengasihi aku enggak, kamu masih cinta sama aku enggak gitu. Dan itu aku pas lewat itu juga aku kayak iya ya, apakah aku masih bisa berkata, ya Tuhan, aku mengasihi. Kan itu kan Petrus sampai ditanya sampai 3 kali, dan di saat yang ketiga kali it really breaks his heart gitu kan. Ya Tuhan, aku mengasihi gitu. Itu juga yang Tuhan tanyakan aku cukup berulang kali tahun kemarin. Tuhan kayak ngomong, aku tahu ini berat, aku tahu ini gak enak, aku tahu kamu gagal, aku tahu kamu bakal mengecewakan aku gitu. Tapi semuanya itu, apakah di akhir kamu tetap stay sama aku?
apakah kamu bakal tetap berjalan bersama Tuhan, apakah kamu tetap mengasihi Tuhan bahkan lebih mengasihi lagi gitu. Itu yang penting untuk Tuhan gitu kan. Dan aku awalnya mungkin mengira ini pertanyaan yang bodoh gitu, maksudnya kayak ya pasti aku mengasihi Tuhan, tapi tenang, bener nggak kamu mengasihi aku, kamu tetap mengasihi aku. Dan aku pikir-pikir ya ya berapa waktu lalu mungkin aku ada marah sama Tuhan, aku kecewa sama Tuhan, aku merasa aku juga I'm not good enough, I'm not a good daughter, aku bukan anak yang baik, aku bukan murid yang baik, aku gagal. Tapi aku tetap mengasihi gitu. And I cry. Terus ya, dan setelah momen itu aku Tuhan kayak ajarin there's something yang I'm in love with God, I love God, tapi beda gitu loh. Kamu bukan mengasihi Tuhan karena kamu dengar Tuhan itu oh ya Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu Tuhan tuh Tuhan yang kayak gini nih. No gitu. Ini kamu mengasihi Tuhan karena kayak it's so personal gitu. Karena kamu kenal Tuhan lebih dalam. Karena dari pengalamanku adalah akhirnya aku tetap decide to love God meskipun doaku nggak dijawab. Aku tetap memutuskan untuk mengasihi Tuhan meskipun situasiku nggak berubah. Aku tak mengasihi Tuhan walaupun aku nggak tahu masa depanku yang masih nggak pasti. Aku tak mengasihi Tuhan walaupun diriku masih banyak takutnya, banyak khawatirnya gitu. Dan ternyata kayak ya memang mungkin konsepku tentang Tuhan yang selama ini salah gitu. Mungkin dulu aku pikir kalau aku try hard enough, aku bekerja dengan begitu keras, aku jadi orang yang saleh, aku jadi orang yang baik gitu kan, dan doaku pasti dijawab dong, pasti Tuhan nggak mau aku gagal dong, pasti Tuhan ya maksudnya nggak akan ya pasti semua sesuai keinginan maybe. Tapi ternyata Tuhan bukan Tuhan seperti itu. Tuhan yang mungkin Tuhan bukan Tuhan yang menjawab doa dengan instan. Tuhan nggak selalu bilang yes, Tuhan bilang no, meskipun hal itu mungkin tidak terlihat, meskipun hal itu terlihat baik gitu. Ternyata Tuhan ngajarin aku untuk nunggu, Tuhan ngajarin aku untuk menyerahkan semuanya. Tuhan adalah Tuhan yang membiarkanku gagal, ternyata membiarkanku salah, membiarkanku mengizinkan itu terjadi, semua itu terjadi. Tuhan adalah Tuhan yang bisa mengizinkanku untuk hancur gitu. Bukan berarti dia Bapak yang jahat, enggak, itu Bapak yang baik. Tapi memang baiknya mungkin nggak seperti yang kita kira gitu loh, maksudnya tidak seperti idealnya di otakku gitu. Dan saat aku hancur pun Tuhan bilang, bukan berarti aku Bapak yang buruk, aku bukan Bapak yang jahat, aku pasti aku tetap merencanakan suatu kebaikan, tapi dan aku menjanjikan kamu hancur, tapi hancur pun kamu aman karena kamu hancurnya di tanganku. You're broken, maybe your heart gonna breaks, hatimu bakal hancur, but it's on my hand. Dan itu akhirnya itu banyak. Jadi kayak you're in love with God, kamu mengasihi, kamu mencintai Tuhan karena kamu lebih kenal Tuhan gitu.
Dan satu hal yang pasti adalah, dan ini aku sangat relate sama Petrus, karena meskipun aku mengecewakan, meskipun Tuhan tahu sih, aku yakin Tuhan kan udah bilang ke Petrus bahwa dia bakal menyangkal 3 kali gitu kan. Tapi Petrus kan yang bilang, oh no, I will not gitu, aku nggak bakal mengkhianati Tuhan kayak Yudas misalnya ya, aku nggak seburuk itu kok. Tapi nyatanya dia jatuh, dia menyangkal Tuhan, dia menyakiti hatinya Tuhan gitu kan. Itu dia sama aku mungkin pikir, oh I'm fine, I'm okay, aku baik-baik saja, tapi nyatanya aku menyakiti hati Tuhan gitu kan. Dan setelah aku menyakiti hati Tuhan, malah Tuhan yang datang ke aku dan yang tanya ke aku sendiri, do you still love me? Gitu. Padahal dia disakiti, harusnya aku yang tanya gitu kan ke Tuhan, Tuhan do you still love me gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang kayak, jangan mempertanyakan kasihku gitu. My love is unconditional. Kamu nggak perlu mempertanyakan kasihnya Tuhan ke kamu. Kan makanya dia tanya ke Petrus gitu kan, you still love me gitu. Nah itu ya, aku merasa kayak, oh gila sih, aku jadi Petrus nih, kayak aku yang menyakiti hatinya, tapi dia yang datang ke aku dan dia mau menerima. Ya tinggal syaratnya, you still love me. Pertanyaan cuma itu, bukan kayak, oh kamu ya judgement gitu loh, kayak kamu ya udah menyangkal dan bla 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 bla. Kenapa Tuhan gak kasih? Karena Tuhan udah tahu gitu loh. Tapi yang lebih penting untuk Tuhan adalah, setelah semua itu kamu tahu salahmu apa, kamu tahu kamu menyakiti hati Tuhan, tetap nggak kamu mau datang balik ke Tuhan gitu, mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi karena apa ya, karena kasihnya Tuhan tetap sama, pengampunan Tuhan ada, anugerah Tuhan tetap ada gitu. Itu semua tetap ada, nggak berkurang sedikit pun untuk kamu. Nah, oke, ya aku cuma mau sharing ini ke kalian, karena mungkin saat ini ada banyak dari kita, maksudnya mungkin yang menonton, merasa, oh kak, aku nggak cukup, aku sudah mengecewakan Tuhan, aku merasa aku nggak layak dikasihi, aku nggak dapat kesempatan yang baru, aku ya aku terlalu kotor, aku terlalu berdosa. Tuhan pasti udah capek sama aku, Tuhan pasti udah bosan sama aku, Tuhan pasti udah marah, udah jengkel, udah kesal, udah nggak peduli. Belajar dari Petrus, lihat hidupnya Petrus, lihat apa yang Tuhan lakukan untuk Petrus, itu dia bakal lakukan juga untuk kamu. Separah yang kamu, sekotor apa sih yang Tuhan gak bisa bersihkan? Dosa separah apa yang Tuhan gak mampu bebaskan kamu gitu, yang gak mampu Tuhan ampuni? Sebetulnya Tuhan mau nunjukin ke Petrus bahwa aku udah bangkit dari kematian, aku sudah aku sudah mengalahkan dosa. Gak ada yang menghalangi kasihku ke kamu sekarang. Kamu udah digantikan oleh darah Kristus, Tuhan udah mati untuk kamu. Jadi gak ada penghalang untuk kamu melihat kasih Tuhan, kamu merasakan kasih Bapa gitu. Ya tinggal dari kita sendiri, manusia ini yang mau gak menerima tawaran itu, mau gak datang ke Tuhan, mau gak kamu bilang, ya Tuhan, aku tetap mengasihimu, aku mau tetap berjalan bersama Tuhan, aku mau kenal Tuhan lebih dalam lagi.
Dan supaya dari pengenalan itu aku lebih mengasihi Tuhan. Ya, that's all sih. Ya itu yang aku sampai sekarang itu sangat membekas untuk aku sih. Ya seperti kemarin at the end, kemarin kan kayak aku ngomongnya perjalanan yang kayak orang udah jalan bareng sama kamu sama seumur hidupmu, dan dia tanya, kita ini apa, aku ini siapa untuk kamu. Dan ini tuh kayak perjalanan dimana kamu udah jalan sama orang ini dan kamu mengecewakan dia, padahal orang kamu sangat percaya, kamu sangat admire, kamu sangat kagum sama dia, kamu menghormati dia, teman baikmu, sahabatmu gitu. Tapi kamu mengecewakan dia, kamu menyakiti hati dia, dan kamu pikir kamu udah gak layak, kamu udah gak pantas dibilang teman, kamu pasti gak bakal dimaafin, gak bakal diterima lagi. Tapi dia malah datang ke kamu, dan dialah yang mau memperbaiki hubungan ini gitu. Dan satu hal yang cuma dia tanya, kamu masih sayang sama aku gak? Kamu masih cinta sama aku gak? Kamu tetap mengasihiku kah? Ya, silahkan dijawab sendiri, renungkan lagi, dan ya just pray, mengakui ke hadapan Tuhan juga, jujur sama Tuhan. That's all. Memang aku selalu terkagum sama bagaimana besarnya cintanya Yesus, cintanya Tuhan. Aku yakin juga sih sebetulnya kayak dia tahu Petrus bakal menyangkal, Yudas bakal mengkhianati, tapi kasihnya itu tetap sama. Wow, aku kayak I'm just amazed tiap kali diingatkan lagi soal ini. Ya, that's all. See you di next video.